vyapfuye biriko birarengana upfa gutahana amapeti yo kuyanywa acahera. Nk'ubu twagwara inzoka bita bilariziyoze, twagwara inzoka bita tenia. Patut kita syukuri memang ya guys, ternyata masih banyak juga loh beberapa negara yang dikenal sebagai negara lapar. Ya, bagaimana tidak? Bagaimana problematika banyak yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Nah, salah satunya yaitu negara Burundi. Pernah dengar nggak nih? Kalau Mimin sih jujur, baru kali ini. Hehehe. Yuk, inti beberapa hal mengenai tentang negara Burundi. Miris, negara paling lapar di dunia, fakta mengejutkan, negara Burundi di Afrika. Number 9. Intip geografi negara Burundi. Mungkin sebagian dari kalian masih sangat asing dengan sebutan negara Burundi. Namun perlu kalian tahu juga jika negara ini merupakan salah satu negara yang sangat terkenal dengan kelaparannya. Kenapa demikian? Ya, banyak aktor yang menjadikan negara ini menjadi negara lapar. Tapi yuk kita kenalan dulu dengan negara yang satu ini. Tak kenal maka tak sayang, betul nggak sih? Nah, ternyata secara geografi luas wilayah negara Burundi mencapai kurang lebih 27.834 km persegi. Ada sebuah gunung yang diberi nama Gunung Heha. Gunung ini memiliki ukuran mencapai 2.685 meter, adalah titik tertinggi di Burundi yang terletak di sebelah tenggara ibu kota, Bujumbura. Letak astronomis negara Burundi adalah 1 derajat LS hingga 4 derajat LS dan 29 BT hingga 31 BT. Danau Victoria merupakan sumber air yang penting. Danau utama lainnya adalah Danau Tanganyika yang terletak di barat daya Burundi. Burundi didominasi padang rumput. Pemukiman di pedesaan menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya habitat. Penggundulan hutan di Burundi disebabkan oleh kelebihan penduduk. Ada 2 taman nasional Kibira di barat laut dan Taman Nasional Rufubu di timur laut. Number 8. Dilihat dari segi demografi. Sedangkan kalau dilihat dari segi demografi, negara yang dikenal sebagai negara lapar ini terakhir terlihat pada Juli 2016. Burundi diperkirakan oleh PBB memiliki populasi 10.524.117 jiwa. Tingkat pertumbuhan populasi Burundi adalah 2,5% per tahun. Hebat juga ya guys, cukup banyak deh. Burundi terdiri dari masyarakat pedesaan dengan hanya 13% populasi yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2013. Dengan kepadatan penduduk sekitar 315 orang per kilometer persegi, Burundi adalah negara terpadat kedua di Afrika Sub-Sahara. Sekitar 85% populasi adalah etnis Hutu, 15% adalah Tutsi, dan kurang 1% adalah etnis Twa. Bahasa resmi Burundi adalah Kirundi, Prancis, dan bahasa Inggris. Bahasa Swahili dipakai di sepanjang perbatasan Tanzania. Number 7. Keyakinan yang dianut masyarakat Burundi. Di dunia ini memang sudah cukup banyak sekali keberagaman keyakinan yang bisa dianut oleh manusia. Namun untuk keyakinan yang dianut kebanyakan masyarakat Burundi sebagai berikut guys. Nah, ternyata agama Burundi sumber memperkirakan bahwa 80-90% populasi beragama Kristen dengan Katolik, Roma mewakili kelompok terbesar 60-65%. Protestan dan Anglikan membentuk 15-25% sisanya. Diperkirakan juga ada 5% populasi beragama tradisional. Islam dipeluk oleh 2-5% populasi. Mayoritas diantaranya adalah Sunni dan hidup di daerah perkotaan. Jadi jangan salah ya guys, ternyata negara ini juga ada warganya yang memeluk agama Islam loh. Number 6. Dijuluki neraka dunia.
Kenapa negara ini sampai dijuluki sebagai neraka dunia? Karena negara Burundi seringkali terjadi perang antar saudara. Perang itu sudah terjadi sejak tahun 1972 silam sampai 2018 silam dengan korban jiwa mencapai jutaan jiwa yang tak berdosa. Memang cukup lama peperangan ini terjadi di negara tersebut. Bahkan sampai sekarang masih sering terjadi perang saudara, namun dengan skala kecil. Jadi jangan heran ya guys jika negara ini mendapatkan julukan negara atau neraka dunia. Ya, alasannya itu tadi. Miris banget bukan? Number 5. Negara paling tidak bahagia. Tidak hanya dijuluki sebagai neraka dunia saja loh ternyata negara yang satu ini, namun juga dijuluki negara yang paling tidak bahagia. Kenapa demikian? Ya, karena tingginya angka kekerasan di negara ini. Perang saudara dan kekerasan yang menyebabkan negara ini predikat negara paling tidak bahagia. Jadi, kalau kalian berada di negara ini, jangan berharap bisa hidup dengan tenang dan damai ya sahabat. Number 4. Negara tidak memiliki laut. Negara ini hanya memiliki daratan, sehingga kesulitan untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Negara Burundi termasuk negara kecil. Negara ini hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 11.865.821 jiwa dan luas wilayah 27.834 meter persegi. Number 3. Larangan olahraga jogging. Ada beberapa hal yang menarik dari negara yang dikatakan sebagai negara lapar ini, di mana hal yang menarik tersebut adalah sebuah kebijakan pemerintahnya yang melarang masyarakat untuk lari kecil atau jogging. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Hal itu dikarenakan pemerintah takut terjadi kudeta, yaitu melawan pemerintahan. Aneh-aneh saja bukan? Padahal kalau kalian tahu, jogging itu bisa menyehatkan badan loh. Number 2. Sapi jadi tolak ukur kekayaan. Tidak hanya di kampung-kampung yang berada di bagian besar Indonesia saja, namun ternyata di negara Burundi ini juga banyak sekali kalian bisa dapatkan menemukan sapi. Bahkan hewan ternak yang satu ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan yang mereka miliki loh. Semakin banyak sapinya, semakin tinggi pula nilai sosialnya di mata masyarakat. Jika dibandingkan dengan uang, hewan yang dianggap suci ini memang menjadi pilihan bagi warga negara Burundi sendiri. Berbeda dengan negara Indonesia di mana uang dan uang yang menjadi tolak ukur bagi kekayaan yang dimiliki tiap-tiap orang. Tak heran jika banyak warganya yang berburu untuk mendapatkan sebuah uang dibandingkan dengan berburu hewan gitu. Hehehe. Emang sih ya, tiap-tiap negara itu berbeda-beda, tidak akan sama satu sama lainnya. Number 1. Negara termiskin di dunia. Kehidupan di negara Burundi terbilang sangat keras dan hasilnya juga minim. Rata-rata upah bulanan pegawai sekitar Rp600.000 per bulan bila dirupiahkan. Itu upah pegawai ya guys, lain halnya dengan upah karyawan swasta dan juga buruh. Jelas bisa-bisa di bawah itu nilainya. Padahal saat ini semua bahan pokok sudah sangat mahal loh, apalagi beras dan juga minyak. Terus gimana mereka bisa bertahan hidup? Jadi semakin penasaran nih Mimin. Dengan uang 600.000 saja kita bisa beli apa? Apalagi kalau dalam satu rumah tangga terdiri dari 4 atau sampai 6 orang. Pastinya tidak akan cukup dong. Jadi tak heran juga sih ya kalau dikatakan sebagai negara terlapar di dunia. Semoga saja ada sebuah kebijakan dari pemerintahnya sendiri untuk bisa menangani hal yang seperti ini, agar keberlangsungan hidup masyarakatnya semakin terjamin. Kita doakan saja ya sahabat.
banyak-banyak bersyukur masih ada yang jauh di bawah kita.